Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang pendekatan deep learning dalam kegiatan pembelajaran. Mari simak hingga tuntas materi pada hari ini. Pendekatan deep learning atau pembelajaran mendalam adalah suatu pendekatan pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk memahami materi pembelajaran secara lebih mendetail, terstruktur, dan bermakna. Sehingga dalam pendekatan ini tentunya akan sangat berbeda dengan metode atau pendekatan lain semisal surface learning atau pembelajaran permukaan yang hanya menekankan pada kegiatan pembelajaran berupa hafalan atau pemahaman tingkat dasar. Pada deep learning, peserta didik diajak untuk berpikir secara kritis dan menganalisis materi secara lebih detail dan mendalam, sehingga mereka mampu memahami konsep dan substansi materi serta mengaitkannya dengan pengetahuan lain, termasuk dengan pengalaman nyata ataupun kontekstual. Selain itu, pendekatan deep learning juga menekankan pada higher order thinking skill atau HOTS atau keterampilan berpikir tingkat tinggi yang merujuk pada kemampuan peserta didik untuk menganalisis, mengevaluasi, membuat sesuatu atau learning to do atau menjadi sesuatu atau learning to be. Oleh sebab itu, proses pembelajaran deep learning hendaknya disusun secara hierarki atau bertahap dan mengarah pada kegiatan pembelajaran yang reflektif, yakni proses pembelajaran yang menekankan pada praktek atau aplikasi langsung, dan kegiatan pembelajaran yang substantif, yaitu pembelajaran yang mengandung nilai-nilai tertentu bersifat fundamental dalam kegiatan pembelajaran. Berdasarkan hal tersebut, maka deep learning dalam kegiatan belajar mengajar sudah sepatutnya dilaksanakan dengan menciptakan atmosfer atau suasana belajar yang berpusat pada peserta didik atau student center, yang mana dalam pembelajaran ini peserta didik yang harus aktif menemukan, aktif menghubungkan, dan aktif mengembangkan pengetahuan mereka secara lebih mendalam, mandiri, dan kreatif terhadap suatu materi pembelajaran. Dalam lingkup yang lebih luas, deep learning tentunya tidak dapat dilakukan secara maksimal jika hanya mengandalkan elemen seperti misalnya hanya guru ataupun pendidik semata. Maka dari itu, diperlukan kolaborasi antara teman sejawat, sekolah, orang tua, dan bahkan masyarakat, agar pembelajaran dan kondisi belajar tidak hanya berlangsung di dalam kelas, tetapi juga tetap berlangsung di rumah dan lingkungan sekitar peserta didik. Pada bagian ini, sekolah bisa saja bekerja sama dengan orang tua untuk memantau perkembangan kepribadian peserta didik, termasuk mengadakan pertemuan rutin guna membahas pencapaian hasil belajar mereka di kelas, maupun pencapaian nilai-nilai fundamental pembelajaran yang berhasil ditanamkan dalam aktivitas sehari-hari mereka di rumah dan di lingkungannya. Dengan demikian, penilaian dan evaluasi pada pendekatan deep learning tidak hanya sekedar mengukur pencapaian akademis mereka, tetapi juga tumbuh kembang dari penanaman nilai-nilai fundamental, seperti misalnya keahlian, kejujuran, keadilan, komunikatif, tanggung jawab, religius, berakhlak mulia, dan lain-lain. Dengan demikian, kegiatan penilaian dan evaluasi dalam deep learning adalah penilaian dan evaluasi yang bersifat berkelanjutan dan dapat juga dilakukan melalui observasi, portofolio, maupun refleksi diri. Berdasarkan paparan penjelasan yang sudah disampaikan, maka kelebihan dari pendekatan deep learning dalam kegiatan pembelajaran antara lain, pertama, integrasi nilai-nilai fundamental dengan materi pembelajaran yang telah diperoleh. Dalam hal ini, deep learning memungkinkan pengintegrasian nilai-nilai yang relevan ke dalam materi pembelajaran, sehingga siswa ataupun peserta didik dapat mengaitkan pengetahuan akademis mereka
dengan nilai-nilai moral dan karakter yang sepatutnya dimiliki oleh peserta didik. Selanjutnya yang kedua adalah pembelajaran yang menekankan pada keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Pendekatan ini berfokus pada pengembangan higher order thinking skill atau HOTS seperti analisis, evaluasi, dan penciptaan sehingga siswa dapat berpikir secara kritis dan kreatif. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan pembelajaran yang substantif dan reflektif. Deep learning mempromosikan pembelajaran yang substansi, bermakna dan reflektif, mendorong siswa untuk memahami materi secara lebih mendalam dan melakukan refleksi terhadap apa yang telah dipelajarinya. Kemudian yang keempat adalah kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat. Di dalam pembelajaran deep learning, hal ini tentunya memerlukan dukungan dan kerjasama dari semua pihak, baik itu antar sekolah, orang tua, dan masyarakat, agar nilai-nilai yang diajarkan di sekolah dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari siswa. Dan yang terakhir, yang kelima, adalah evaluasi yang bersifat holistik. Evaluasi dalam deep learning bukan dilakukan hanya terbatas pada komponen tertentu, melainkan dilakukan secara menyeluruh, mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, serta berfokus pada pengembangan karakter siswa secara keseluruhan, dan bukan hanya pada sisi nilai akademis saja. Terima kasih telah mengikuti materi yang telah disampaikan dengan tuntas. Sampai ketemu dengan materi-materi lainnya. Akhir kalam, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.